Makanya itu PCR itu anu ya Pak ya, bukan bisnis ya Pak ya. Genome sequencing itu apa Pak ya kira-kira? Kalau Bapak memang lebih arif dan lebih bijaksana, kapan kira-kira Pak kita duduk di satu meja pakai data gitu Pak? Bahwasanya rakyat juga punya data gitu. Kan Bapak lebih arif, lebih bijaksana, lebih bisa mengendalikan diri. Ayo Pak sama rakyat yang tapi direkam Pak ya, jangan tertutup. Kalau tertutup saya yang takut Pak, karena Bapak pernah jahat katanya dulu. Ya takutnya Pak, takutnya aja. Ya kan, tapi kalau Bapak sekarang kan lebih arif, lebih bijaksana, lebih bisa mengendalikan diri. Ayo Pak ngomongin soal pandemi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babeldo. Bersama gue Babeldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Banyak umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, seperti biasa, sebelum kita mulai, ada Kustul Hindi, ramuan herbal yang luar biasa, yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita untuk melawan segala macam infeksi dari luar, khususnya polusi udara yang bisa menyebabkan anosmia, badai sitokin, ispa, sesak napas. Ya, mudah-mudahan yang sakit dari kita jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, dan mudah-mudahan yang sehat Allah jadikan itu sehatnya yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang ini ada menteri yang lagi luar biasa viral, bahkan diundang, udah 2 kali diundang sama podcaster yang luar biasa. Yaitu Bang Deddy Corbuzier, yaitu Bapak Luhut bin Sarpanjaitan. Nah, dari judulnya kan kalian tahu udah tuh apa kata netizen, karena memang netizen plus 62 ini luar biasa. Netizen yang paling luar biasa, bahkan ya, gua ngelihatnya sekarang ini peta politik itu ya, itu salah satunya ditentukan oleh netizen. Artinya oleh YouTuber kayak begitu dah ya, yang punya subscriber. Kalau bukan YouTuber receh ya. Kita lihat aja dulu nih beritanya, luar biasa lu ya. Pak Luhut, nih beritanya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di Twitter nih, Luhut bin Sarpanjaitan akui dulu dirinya pernah jadi orang jahat. Oke, pernah jadi orang jahat, kata Pak Luhutnya sendiri. Kita baca beritanya dulu, baru kita baca komentar netizen. Oke guys, nih beritanya, dari Nemo Crazy. Ya itu judulnya, Luhut bin Sarpanjaitan akui dulu dirinya pernah jadi orang jahat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut bin Sarpanjaitan mengaku bahwa dirinya jahat ketika masih aktif menjadi anggota militer. Iya. Waktu militer jahat ya Pak. Sekarang kan bukan militer beliau, bisnismen, jadi nggak jahat lagi ya. Luhut bin Sarpanjaitan mengatakan hal tersebut ketika menjadi bintang tamu dalam podcast yang diunggah oleh di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Rabu 10 November 2021. Iya kan? Gue bilang apa? Oh, ada YouTuber juga yang dihadiri sama pejabat ya pernikahannya. Bahkan buzzer aja kayak Abu Janda saksinya ya kalau nggak salah kepala BIN ya. Keren tuh. Ya, Badan Intelijen Negara ya makin mempertegas pengakuan bahwasannya memang Abu Janda dipekerjakan kayaknya. Kan hadir ya. Kan intelijen ya, mestinya nyamar ya. Oh iya, tapi nggak apa-apa ya, Indonesia kok plus 62. Keren lu plus 62 ini. Keren.
Cerita Luhut Binsar Panjaitan itu berawal ketika Deddy Corbuzier mengatakan banyak temannya yang menonton video podcast pertama yang mengundang sosok Menko Marves itu menjadi sayang kepadanya. Sayang Bapak Luhut. Iyalah, apa kata beliau lah, ya kan pernah jahat ya. Gue takut aja ntar ya. Kan pernah jahat. Luhut Binsar Panjaitan pun menanggapi pernyataan Deddy Corbuzier dengan tertawa. Oh, tertawa ya? Iya. Dia juga mengaku bahwa dirinya merupakan sosok yang jahat ketika masih aktif menjadi anggota militer. Sekarang enggak lah ya Pak ya, enggak jahat kan Pak ya? Kan sekarang bisnismen ya Pak? Jadi nggak jahat, cuman begitulah kan hebat. Bisa kepala ini, kepala itu, kepala ini, kepala itu, kepala ini, kepala, dan bisa menjadi pundak yang menjadi sandaran ya Pak. Kan nggak jahat. Bersandar itu kan perlu pundak, perlu bahu, ya kan? Jadi makanya Pak Luhut itu kepala pundak, Pak Luhut lagi kepala pundak, Luhut lagi nah begitu dah. Karena beliau adalah kepala yang menjadi pundak untuk sandaran, dan Pak Luhut terus dah. Ya. Dad, saya waktu masih aktif, saya memang jahat. Saya keras. Selama saya masih aktif menjadi prajurit. Wah, kata Luhut Binsar Panjaitan sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Kamis 11 November 2021. Kalau saya pernah ketemu sama Bapak Bapak Ruslan Buton, kata beliau, saya memang sudah bukan tentara, tapi saya tetap prajurit. Nah, gitu ya. Tapi kalau Pak Luhut beda ya. Jadi Pak Luhut tentara itu ya prajurit itu. Pengertian prajurit sama tentara itu kan beda ya. Akan tetapi Luhut mengungkapkan seiring berjalannya waktu membuat dirinya lebih bijaksana dapat mengendalikan diri. Keren Pak Luhut, bisa bijaksana loh. Bijaksana mengendalikan diri. Kalau bijaksana, bijak sini, bijak situ, itu gue bukan Pak Luhut. Ngopi dulu kita Pak ya. Wah, gue baca beritanya sambil gimana gitu Pak. Aduh. Kemudian sambil tertawa Luhut menuturkan bahwa ketika menjadi anggota Komando Pasukan Khusus Kopassus, dirinya terkenal sebagai sosok prajurit yang keras. Yalah Pak, prajurit harus keras ya Pak ya. Tapi kan perjalanan waktu itu buat kita juga makin lebih arif. Lebih arif loh beliau ini. Makanya itu PCR itu ya Pak ya, bukan bisnis ya Pak ya. Genome sequencing itu apa Pak kira-kira? Kalau Bapak memang lebih arif dan lebih bijaksana, kapan kira-kira Pak kita duduk di satu meja pakai data gitu Pak? Bahwasanya rakyat juga punya data gitu. Kan Bapak lebih arif, lebih bijaksana, lebih bisa mengendalikan diri. Ayo Pak, sama rakyat, yang tapi direkam Pak ya, jangan tertutup. Kalau tertutup saya yang takut Pak, karena Bapak pernah jahat katanya dulu. Ya takutnya Pak, takutnya aja. Ya kan, tapi kalau Bapak sekarang kan lebih arif, lebih bijaksana, lebih bisa mengendalikan diri. Ayo Pak, ngomongin soal pandemi yuk. Ya kita ngomongin soal pandemi yuk. Tapi di syuting Pak. Ya Bapak kan punya tim ahli gitu. Jadi duduk diskusi aja Pak. Kali aja Bapak mau menerima masukan dari kami. Gitu kan Pak. Kan lebih arif, lebih bijaksana Pak. Kalau dulu kan saya di Kopassus terkenal untuk kencang lah sambungnya. Wih, kencang kan Pak. Bahkan sang istri sempat bertanya, mengapa mantan kepala staf kepresidenan KSP itu sudah tidak pernah marah lagi. Ya. Suatu ketika, gue kalau ada kata-kata suatu ketika ini ingat waktu pelajaran mengarang di SD gitu. Pada suatu hari, suatu ketika, kan gitu ya. Ini nggak mungkin ngarang lah Pak Luhut ya. Suatu ketika istri saya bilang, Pak, kamu kok sekarang tuh nggak pernah marah lagi sih? Jadi ya waktu itu jalanlah tuturnya. Ya Pak, ya karena Pak Luhut udah lebih arif, lebih bijaksana, mudah-mudahan ya ada diskusi dengan rakyat Pak. Diskusi dengan rakyat, mudah-mudahan mau ya. Mudah-mudahan ya, kan lebih arif, lebih bijaksana ya, bukan marah ya. Tapi kadang-kadang kalau saya jengkel timbul juga, waduh ini
Ini. Jadi kalau Bapak jengkel bisa marah gitu, Pak. Bisa jahat. Aduh, serem gak sih, guys? Ngopi rasanya lain langsung. Iya, tapi kadang-kadang kalau saya jengkel timbul juga, timbul marahnya atau timbul jahatnya, Pak. Aduh, bahaya nih. Bapak jangan jengkel lagi ya, Pak. Selain itu, Luhut juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah takut terhadap apapun ketika apa yang dilakukannya tidak salah. Bagus, Pak. Ayo, Pak, kapan kita diskusi? Nah, ini gua hormati Pak Luhut sebagai orang laki-laki yang luar biasa, bijaksana, lebih arif, tidak marah, dulu pernah jahat, tapi jangan jengkel, Pak. Nanti timbul jahat lagi kan, Pak. Ayo kapan diskusi masalah pandemi ini, Pak. Kalau kami kan kepinginnya cabut darurat pandemi ini, Pak. Kami punya data dan fakta. Kenapa kami meminta cabut darurat pandemi? Nah, itu bisa didiskusikan dengan Pak Luhut dan timnya. Beneran yang mana? Tapi ya itu, Pak, disiarkan supaya rakyat tahu. Karena kalau Bapak jengkel nanti, wah kan bisa. Kalau Bapak jengkel timbul lagi kan serem saya, Pak ya. Kalau saya nggak salah, saya udah bilang sama anak-anak, jangan pernah takut. Tegasnya bagus, Pak. Saya juga diajarin orang tua saya begitu. Mudah-mudahan orang tua saya umur panjang, sehat, afiat. Selama tidak salah, bersuaralah. Selama tidak salah, majulah. Begitu orang tua saya ngajarin saya, Pak. Jadi sama nih sama kayak Pak Luhut ya, Pak ya. Nah, supaya tahu, Pak, demi bangsa ini, jujur aja kami dari MPR ini, Pak, nggak kepingin ganti rezim, bukan, Pak. Kami kepingin cabut status darurat pandemi, cabut kebijakan yang salah gitu. Dan hukum usut tuntas semua orang yang melakukan kejahatan atas nama kemanusiaan, termasuk masalah genome sequencing di PCR. Nah, sekarang ayo kita duduk sama-sama, Pak. Kalau saya salah, silahkan dipenjara gitu. Nggak apa-apa kalau saya salah. Tapi kalau ada yang salah dari ini, rubah kebijakannya dan usut pelaku kejahatannya. Begitu, Pak. Bapak kan lebih bijaksana sekarang. Ya, nah sekarang guys, kita lihat obrolan gue mereaksi Pak Luhut, cuman bisa di sini karena belum pernah dipanggil, tapi ya gue nggak pernah dipanggil sama Pak Luhut, jadi gue mereaksinya begini gitu. Jadi sekarang kita lihat reaksi netizen, guys. This is reaksi netizen. Lumayan loh ya, ada 86 retweet, 88 tweet kutipan, 192 suka. Kita baca komentar-komentarnya aja dah, yang komentar aja. Dulu pernah jadi orang jahat, sekarang malah tambah parah, ambiar. Waduh, wih, jangan nanti beliau jengkel. Ntar kalau beliau jengkel nanti timbul lagi. Nih dari Mbak Cantik Yuli. Lord di balik PCR, tapi masih selalu mengelak dan mencari pembenaran. Dulu jahat, sekarang makin jahat. Dulu Soeharto, sekarang rakyat Indonesia yang mau dikudeta. Sungguh, aduh, jangan nanti Lord di balik bisnis PCR oh kopi. Jangan dong nanti beliau jengkel. Kalau beliau jengkel bahaya, guys. Aduh, gimana ya? Sekarang makin aduh. Joko Edi, Luhut itu, aduh. Dulu ia mau kudeta Soeharto, kedengaran Soeharto dikepret dia sepanjang sisa Orba. Waduh. Nanti jengkel lagi loh beliau. Pak saya bukan ya, Pak saya bacain aja nih. Ya kan? Oh, pantesan zaman Orba gagal ya. Lalu zaman Jokowi balas dendam gitu. Mental penjahatnya matinya sebagai penjahat. Aduh. Jangan. Tunggu aja ada waktu kamu pasti ya mati. Ingat itu. Iya kita semua yang mati ya. Jahatnya permanen. Enggak. Kalau jengkel doang ada beliau tadi. Terus berharap dengan ceritanya semua orang jadi takut. Jadilah orang yang disegani, bukan ditakuti. Nah ini nasihat nih. Ini pernah keluar dari lisan guru gua. Mudah-mudahan guru gua umur panjang sehat afiat. Jadi orang yang disegani, jangan ditakuti. Benar. Nah jika sekarang nama jahat, ya nggak aneh. Begitu maksudnya kali ya. Aduh. Tak semua orang punya kesadaran diri dan sense of belonging terhadap sekitarnya. Padahal orang lain sudah menangkap gelagat itu jauh hari. Dia sendiri baru ngomong sekarang. Hahaha, selama ini nggak nyadar ya? Aduh. Saking baiknya semua jabatan diborong. Itu saking pinternya. Sekarang jauh lebih jahat. Jangan gue nih ketawa begini sama gimana gitu rasanya. Soalnya kenapa lu tahu? Beliau sendiri yang bilang tadi ya, kalau umpamanya jengkel timbul lagi. Serem. Opong tuh cucu nyimak kayak diumbar, bangga pula lagi tuh. Aduh.
Sekarang juga makinnya ya Bung, BCR lu bisnisin, warga dibiarin mati kelaparan dan menderita ya. Bentar lagi Indonesia jadi negara komunisme kan, sesuai dengan apa yang Opung mau. Masa begitu? Enggak. Udah ya, itu pokoknya netizen plus 62 udah begitu amat gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ini didengar Pak Luhut. Kalau saya Pak Luhut, karena saya lebih percaya gini, Pak Luhut kan udah bilang lebih arif, lebih bijaksana, lebih bisa mengendalikan diri. Ayo Pak, kita diskusi masalah pandemi, Bapak dengan tim Bapak, kami dengan tim kami. Kita duduk sama-sama melihat data dan fakta. Eh, Benarkah apa yang kami minta agar negara ini jadi lebih baik gitu Pak? Bicara soal netizen ya itu tanggapan netizen buat Bapak ya. Bapak kan lebih arif bijaksana. Masa begitu aja jengkel? Kalau jengkel kan Bapak katanya tadi jadi begitu lagi, timbul lagi. Jangan dong Pak ya, jangan jengkel ya. Itu netizen Pak, biasa. Saya juga sering digituin Pak. Ya, udah gitu aja Pak ya dari saya. Makasih ya Pak. Makasih semua rakyat Indonesia share video ini. Mudah-mudahan didengar sama Pak Luhut sehingga pihak pemerintah mau berdiskusi dengan kami dengan data dan fakta gitu. Kita nggak mau hoax-hoakan, kita dengan data dan fakta, dan mudah-mudahan ini jadi manfaat buat semua. Tolong di-share. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Gua Babe minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan aja nggak jengkel, karena kalau jengkel timbul lagi katanya.